Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun bagi warga Sunda. Video ini saya persembahkan untuk kalian, baik yang menonton juga dosen pengampu saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 5 C, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga video ini kurang lebihnya mohon segala kekurangannya dan semoga bermanfaat juga untuk kalian. Video ini saya record melalui Zoom ditambahkan dengan media PowerPoint. Baik, langsung saja demi mempersingkat waktu. Di sini ada tampilan PowerPoint dalam sub penjelasan singkat studi kasus dan penyelesaian secara sosiologi hukum solusinya. Baik, selanjutnya ke pemaparan materi, kepastian hukum dan keadilan kesembandingan, perspektif sosiologi hukum. Kepastian hukum menurut ahli kepastian hukum dari Fernando M. Manulang mengatakan bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum juga bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas, tidak menimbulkan keraguan-keraguan dan logis, tidak berbenturan dengan norma yang ada atau norma yang lainnya. Pandangan dari kepastian hukum ini adalah tidak hanya menghilangkan kemanusiaan di hadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai skrup, mor atau jeriji, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan ini adalah tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar. Demikian pula dengan realitas perilaku sosial, masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata law and order menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. Law and order kemudian hanya cukup untuk the order of law, bukan the order by the law. Jadi bisa disimpulkan semuanya kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan yang hukum. Karena perasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Selanjutnya ada keadilan kesebandingan. Kepastian hukum dan keadilan ini saya rasa tidak bisa dipisahkan karena satu koin yang utuh. Mungkin saya menjelaskan keadilan terlebih dahulu. Keadilan merupakan dambaan bagi semua orang. Jelas, konsepsi tentang keadilan ini berasal dari dunia barat. Tidak tepat jumlahnya pemikiran dan konsepsi dipilihkan hasil pemikiran yang berasal dari Rossi Font, salah satu seorang pelopor pengembangan sosiologi hukum. Pemikiran tersebut oleh beliau adalah bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Pon membedakan antara legal justice dengan social justice. Juga saya mengambil pandangan dari Surjono Soekarno manusia dalam masyarakat dan antar manusia dan masyarakatnya, yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Ini yang kita kenal dengan keadilan sosiologis. Keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku, dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan mesti menjadi tujuan utama dari kepastian hukum. Selain itu, keadilan sendiri tak akan bisa ditemukan apabila dibangun dalam kebenaran dan kejujuran dalam penerapan hukum. Sebenarnya praktisi hukum bukan hanya soal membela kebenaran dan mencari keadilan,
namun yang sebetulnya adalah mencari celah hukum yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Selanjutnya, inilah studi kasus yang saya ambil dari beritanews.com. Berita ini kebetulan di daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Karawang yang ada di Telaga Sari. Kasusnya adalah berinisial pelaku IS mengambil 2 ekor bebek adalah perkara kesepakatan bersama antar pihak terkait baik korban, pelaku, penyidik, serta masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembelaan pidana. Kapolres juga berharap dengan adanya restoratif justice program Bapak Kapolri, pelaku tidak mengulanginya lagi dan menjadi pelajaran dalam hidupnya. Kapolres juga kejadian tersebut juga Kapolsek memberikan bantuan berupa sembako kepada tersangka karena kenapa alasan dia mencuri karena terdesak kebutuhan dan tersangka hidupnya adalah sebatang kara. Karena itu kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan lebih sosiologis dan humanis. Selanjutnya penjelasan penyelesaian secara sosiologi hukum solusinya. Penyelesaian ini saya ambil dengan dikenal atau sudah sering bunyinya adalah restoratif justice, di mana keadilan yang diperoleh di luar pengadilan hukum positif melalui proses pemulihan dengan semangat saling memaafkan antara pelaku dan korban. Restoratif justice ini adalah solusi yang paling baik dan tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin. Apa yang tadi sesuai dengan studi kasusnya, jadi saya mengambil restoratif justice ini sesuai juga dalam studi kasusnya. Penerapan hukum formal dipahami terbatas hanya sebagai penerapan hukum yang bersifat prosedural semata, tanpa mempertimbangkan sisi rasa keadilan masyarakat yang lebih bersifat substantif dan sosiologis. Keadilan pendekatan ini adalah legalistik positivistik, hanya menghadirkan keadilan yang bersifat legal formal, prosedural yang kaku, jauh dari nilai moral dan kemanusiaan. Sementara pendekatan yuridis sosiologis ini, sosiologi hukum akan lebih menghadirkan keadilan yang lebih substantif yang berdasar pada basis etika, moral dan nilai kemanusiaan masyarakat. Baik, itulah pemaparan singkat atau penjelasan saya singkat dari video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kalian, dan kurang lebihnya mohon maaf bila kata atau penyampaiannya salah atau dari melanggar aturan ataupun bagaimana, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.